Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita. Ya Yesus. Ada satu pujian mengatakan bahwa hidup kami ini Tuhan adalah penyembahan. Mari kita mau persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Biarlah seperti pujian ini Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Tiada hari Tuhan, tiada hentinya kami mengucap syukur untuk memuji Engkau Bapa. Sungguh Kau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami mau kami persembahkan Tuhan hanya untuk ke dalam tangan-Mu Bapa. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Kau siapkan hati kami, Kau buka telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan dapat mengubah kami. Dan saat pulang kami tidak sama lagi dengan dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, pagi yang sangat indah bagi kita. Kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan hidup kita ini adalah hidup menyembah kepada Tuhan, amin. Pujian yang barusan kita nyanyikan sungguh membuat kepada kita ingat-ingatan kembali bahwa yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah hidup kita, bukan harta kita.
Karena harta itu pemberian dari Tuhan, titipan dari Tuhan. Tetapi hidup yang Allah percayakan kepada kita, ini yang harus kita kembalikan. Kita berikan persembahan kepada Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Mari kita membaca Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Hidupku adalah penyembahan. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Sudah ketemu, kita bisa baca ayat ini bersama-sama dengan suara kita. Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 minggu berturut-turut firman Tuhan disampaikan kepada kita tentang 2 minggu yang lalu reformasi diri. Kemarin transformasi hati. Harusnya hari ini saya akan bicara tentang transportasi. Tapi gak pas ya. Hari ini saya akan masuk lebih dalam lagi. Kedua-duanya tentang reformasi dan transformasi itu bicara tentang perubahan. Yang satunya perubahan radikal, yang kedua perubahan yang berangsur-angsur sampai kepada puncaknya. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merubah pola ibadah kita, pola penyembahan kita. Saya ingin mengajak kita untuk mengubah diri kita, mengubah bagaimana kehidupan kita ini ketika berhadapan dengan penyembahan, kita berhadapan dengan Tuhan. Dalam teks ini tertulis ya, yang saya kasih huruf tebal di situ, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Next, ibadahmu yang sejati. Nah, jadi kita menemukan ketiga hal ini. Ibadah yang sejati itu adalah sebuah persembahan yang diberikan kepada Allah dengan hidup, ya, persembahan yang hidup, kemudian kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang ibadah itu adalah berbicara tentang memberi persembahan. Ya, memberi persembahan. Pemikiran asal mula korban ya di dalam Perjanjian Lama. Coba lihat dulu Lex ya. Nah, coba Anda perhatikan itu korban persembahan di dalam Perjanjian Lama. Itu ada mesbah bakaran di sana dikorbankan binatang-binatang yang untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai, ada 5 macam persembahan di dalam Perjanjian Lama ya. Persembahan atau persembahan garis miring korban atau persembahan, mungkin saya tidak membedakan antara korban dan persembahan itu. Nah, di dalam bahasa Inggris sacrifice di dalam bahasa Inggris itu adalah sebuah istilah untuk setiap tindakan pemberian yang dianggap sakral, diberikan kepada ilah, diberikan kepada pihak yang lebih tinggi, diberikan kepada oknum yang lebih tinggi dari orang yang mempersembahkan. Dan kemudian persembahan itu menjadi miliknya, milik yang diberikan, persembahan itu diberikan kepadanya. Dalam hal ini di dalam Perjanjian Lama, Allah telah menyatakan, Allah telah mengatur, Allah telah menyerukan dan menyuruh kepada umatnya untuk memberikan korban persembahan kepada setiap persoalan yang terjadi di dalam umat Israel. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka melakukan pelanggarannya banyak sekali ya, karena umat yang keluar dari tanah Mesir itu jumlahnya berapa ya? 600 ribuan ya. 600 ribuan itu kompleks sekali ya. Penduduk atau orang dengan jumlah 600 ribu orang dari kecil sampai dengan dewasa, itu tentu saja masalahnya begitu banyak. Ada pertengkaran, ada pencurian
ya, ada perzinahan, ada tindakan tidak adil dan sebagainya. Tentu sekali banyak sekali di sana permasalahan, dan untuk bisa membuat umat Allah itu kudus dan suci ketika berhadapan dengan Tuhan, maka mereka harus datang kepada Tuhan dengan membawa korban. Korban itu sebuah pemberian, dapat berupa binatang ya, dan dapat berupa biji-bijian atau tanaman-tanaman atau yang tidak berdarah. Jadi ada dua macam korban, korban yang berdarah dan korban yang tanpa darah, yang blood dan bloodless. Nah, ketika kita melihat belajar sejarah bukan hanya kepada Israel, di tempat-tempat lain, di kepercayaan lain, kepercayaan kafir yang di luar Kristen, yang di luar Israel itu mereka disebut sebagai orang yang kafir begitu ya. Banyak sekali ditemukan di semua budaya bangsa pada waktu itu, mulai dari orang Yunani, Ibrani, Romawi, Mesir kuno, bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar Israel. Itu ada kebiasaan, ada budaya, adat istiadat, yaitu memberikan korban persembahan kepada dewanya. Oleh sebab itu di dalam Israel pula kita ketemu bahwa mereka harus memberikan korban persembahan kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Ada banyak macam jenis korban yang ditemukan di sekitar umat Israel. Bahkan ada juga manusia yang dikorbankan. Ada manusia yang dikorbankan dalam hal ini ketika misalnya meresmikan kuil atau sebuah jembatan yang baru, kadang-kadang mereka mengorbankan manusia sebagai tumbal, sebagai korban begitu. Pengorbanan manusia terhadap kematian seorang raja misalnya, atau seorang imam atau seorang pemimpin yang besar, dan korban yang dimaksudkan itu untuk melayani atau menyertai kematian orang-orang penting itu ya. Bahkan pemimpin-pemimpin itu kadang-kadang disertai dengan pengorbanan manusia, dengan harapan supaya kalau korban manusia yang digunakan untuk menyertai untuk pemimpin yang meninggal itu tujuannya adalah supaya orang ini tetap melayani, tetap menyertai raja mereka di alam yang lain. Kalau untuk peresmian gedung, peresmian jembatan, mengorbankan manusia, tujuannya adalah supaya terjadi keselamatan di situ. Gedungnya yang diresmikan itu selamat, jembatannya juga selamat dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam imamat di dalam imamat pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-7 di sana disebutkan ada 5 macam korban. Ya, 5 macam korban di dalam perjanjian lama. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan korban keselamatan. Jadi ada 5 macam korban yang dituliskan di dalam perjanjian lama di dalam kitab imamat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh umat Israel ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan dosa, ketika mereka berhadapan dengan masalah-masalah kesalahan, ya seperti yang tadi saya sebutkan. Mereka harus mengorbankan domba atau mengorbankan lembu, mengorbankan burung merpati dan sebagainya. Nah, tentu saja bahwa kelima korban yang tertulis di dalam kitab imamat itu berbeda dengan korban-korban dari bangsa-bangsa kafir di sekitar Israel. Kalau mereka tadi saya sebutkan tujuannya adalah supaya mereka memperoleh gedungnya selamat gitu ya, jembatannya selamat, tidak membawa korban dan sebagainya. Tetapi 5 korban yang dituliskan di dalam kitab imamat yang disuruh oleh Tuhan dilakukan oleh umat Israel itu tujuannya adalah untuk pendamaian.
dan ucapan syukur untuk mendamaikan manusia dengan Allah, serta pengucapan syukur atas penyertaan dan kebaikan Allah, di mana tindakan pendamaian di dalam ini berhubungan dengan sistem persembahan untuk menyelesaikan masalah dosa atau pelanggaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, singkat katanya bahwa korban-korban yang tuliskan di dalam perjanjian lama itu tujuannya adalah untuk mendamaikan antara umat manusia yang telah bersalah dan berdosa itu tadi dengan Tuhan Sang Pencipta, Allah Yahweh yang menciptakan mereka, yang melindungi mereka. Nah, di dalam Imamat pasal 1 ayat yang keempat, nanti Anda baca lagi di rumah ya, bahwa korban itu di dalam bangsa Israel, bangsa Ibrani itu istilahnya kiper, yang biasanya diterjemahkan dengan mendamaikan atau menutupi. Jadi ketika Imamat pasal 1 ayat yang keempat itu dikatakan supaya mereka menumpangkan tangan atas binatang yang dikorbankan itu tindakan untuk menutupi, tindakan untuk mendamaikan. Ya, bisa membedakan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, apa yang tertuliskan di dalam Alkitab dengan apa kebiasaan yang ada di sekitar umat Israel itu sangat berbeda. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, konsep korban antara orang Israel pada hakikatnya sangat berbeda. Kalau kafir tadi itu mengenai korban tidak lepas daripada anggapan antropomorf ya, yang antropomorf tentang dewa, bahwa ada sebuah istilah yang digunakan kepada mereka adalah duodes, aku memberi supaya aku diberi. Jadi ketika orang-orang kafir itu mempersembahkan korban, dia memberikan korban dengan tujuan supaya dia diberi sama dewa-dewa. Dia persembahkan kepada dewa korban-korban supaya dewa memberkati mereka yang mempersembahkan korban itu. Tetapi lain halnya dengan korban yang dilakukan oleh umat Israel, bangsa Israel yang sering dinyatakan untuk menebus, untuk mendamaikan, untuk menutupi dan sebagainya, dimaksudkan adalah bukan untuk meminta balasan. Jadi umat Israel memberikan persembahan supaya dibalas dengan berkat-berkat, begitu, bukan itu maksudnya. Tetapi justru kepada satu tindakan supaya umat Israel itu lebih dekat kepada Allah, kepada Sang Penciptanya. Ya, lebih dekat. Dan ini kesempatan yang Allah berikan kepada umat Israel untuk bisa mendekat kepada Allah dengan korban-korban itu yang dibawa kepada mereka. Nah, kemudian apakah konsep tentang korban yang ada di Israel itu meniru kebiasaan bangsa-bangsa yang lain yang mungkin lebih dulu ada dari bangsa Israel? Apakah konsep ini meniru mereka? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Oleh karena apa? Dari sejak awal bahwa Alkitab itu telah menunjukkan kepada kita sikap bagaimana harus memberikan korban. Tindakan untuk memberikan korban dimulai dari ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, keluar dengan telanjang. Tetapi Allah mengasihi mereka dan supaya mereka tidak malu, maka Allah menyembelih domba, menyembelih binatang, dikuliti kulitnya untuk menutupi badannya si Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Mengorbankan binatang, itu hal yang pertama. Yang kedua, ketika Nuh keluar setelah air bah ya, setelah air bah maka Nuh mempersembahkan korban binatang untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Allah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kisah Abraham yang mengorbankan anaknya Ishak, satu-satunya, yang kemudian oleh Allah digantikan oleh domba sebagai korban kepada Tuhan. Nah, kemudian sistem korban ini, sistem persembahan ini mencapai puncaknya pada zaman bangsa Israel, dan Allah memerintahkan bangsa ini untuk memberikan berbagai macam korban persembahan. Jadi korban atau persembahan satu-satunya atau salah satu aspek ya, salah satu aspek yang sangat penting di dalam ibadat orang Israel.
Menurut Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat, ada prosedur yang harus dilakukan. Harus hewan yang terpilih, harus yang terbaik dan sebagainya dan sebagainya. Harus ada syarat-syaratnya, ada prosedurnya begitu. Nah, tentang persembahan, manusia diberi kesempatan untuk memuliakan dan kemudian menghormati Tuhan yang hidup, memelihara persekutuan dengan Dia, dan melalui korban manusia yaitu Yesus Kristus diberi kesempatan menerima penebusan ketika manusia melakukan dosa, tetapi itu hanya sifatnya sementara. Jadi korban-korban dalam perjanjian lama itu lambang saja, itu hanya sementara saja, sebab tidak mungkin domba yang telah dikorbankan darahnya untuk menebus manusia dan membawa mereka kepada Allah. Tentu saja tidak mungkin. Harus Allah yang bertindak terlebih dahulu. Harus Allah sendiri yang turun untuk mengorbankan putranya yang tunggal supaya korban keselamatan itu menjadi satu kali untuk selama-lamanya. Sekali lagi bahwa tidak mungkin ketika kita menyembelih binatang, menyembelih sapi atau apa saja itu untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Itu di dalam perjanjian lama Bapak Ibu sekalian, bahwa kemudian kita tahu di dalam perjanjian baru sudah sangat jelas. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga, next ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga demikian bunyinya ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Disambung dengan Efesus 1 ayat yang ke-7 demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam perjanjian baru Allah sendiri turun ke dalam dunia, mengirimkan putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk menjadi tumbal bagi kita, untuk menjadi korban bagi kita. Dia curahkan darah di atas kayu salib yang Dia lakukan satu kali untuk selama-lamanya. Penulis kitab Ibrani menyatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus adalah korban yang satu-satunya ya, yang perlu membebaskan kita dari dosa, dan korban Tuhan Yesus bersifat kekal dan selamanya. Anda bisa membaca di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10 dan 12. Jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian baru sudah tidak perlu lagi domba, karena domba itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, Yesus Kristus sendiri yang menyerahkan dirinya untuk menjadi tumbal dosa bagi kita. Dia anak domba yang dikorbankan untuk menebus dosa saudara dan saya. Korban-korban di dalam perjanjian lama itu sekali lagi hanya tebusan sementara untuk dosa dan tidak akan pernah dapat menjadikan umat mempersembahkan secara sempurna. Seluruh umat dan para imam mereka harus mempersembahkan persembahan itu dari tahun ke tahun, terus menerus mempersembahkan, tetapi Yesus satu kali untuk selamanya. Jika ada orang yang telah berdosa lagi, maka tidak ada lagi pengorbanan. Artinya bahwa ketika kita sudah ditebus di dalam Yesus Kristus, kemudian Anda meninggalkan Kristus Yesus, tidak ada lagi korban untuk orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Dia akan datang kedua kali bukan sebagai manusia lagi yang untuk dikorbankan, untuk disalib lagi, tidak. Tetapi Dia akan datang untuk menjadi hakim bagi kita. Kesempatannya adalah sekarang. Ketika Anda hidup, ketika kita masih ada nyawa di dalam hidup kita, inilah kesempatannya. Anda menikmati pengorbanan, menikmati penebusan di dalam Yesus Kristus. Dan ketika Anda menghilangkan ini, menghilangkan anugerah ini, maka sekali lagi tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa Anda. Itulah yang disebut sebagai dosa yang tidak diampuni, adalah dosa
mengkhianati Roh Kudus ke apa ya? Mendukakan Roh Kudus ya. Menghujat, bukan mendukakan, ya menghujat. Dosa menghujat Roh Kudus. Ketika seseorang di dalam hatinya sudah tidak lagi percaya kepada Kristus, itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memimpin kita untuk percaya kepada Kristus, menerima semua karyanya. Nah, ketika kita menolak itu, itulah menghujat Roh Kudus, dan tidak ada pengampunan lagi untuk itu. Tidak ada pengorbanan lagi untuk itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena inilah kehendak Allah kepada umatnya. Namun usaha manusia yang bersifat agamawi itu tidak mampu membuat kita masuk ke dalam keadaan yang layak di hadapan Allah yang Maha Kudus. Ya, usaha-usaha apapun yang Anda kerjakan, mungkin bukan mengorbankan, bukan menyembelih korban, kecuali mungkin teman kita umat muslim yang mengorbankan binatang pada saat Idul Adha ya. Kita tidak mengorbankan binatang, tidak mengorbankan apa-apa untuk penghapusan dosa kita, tidak. Dan apapun yang Anda lakukan itu tidak ada tidak ada kemampuannya, tidak bisa menyempurnakan kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah begitu mengasihi kita, yang telah dibuktikan dengan menurunkan putranya yang tunggal, Kristus Yesus, untuk menjadi penebus bagi kita. Ya, Allah serius mengasihi kita sehingga Ia berinisiatif untuk datang menghampiri manusia, menjemput manusia. Ketika orang-orang datang berusaha untuk berjumpa dengan Allah, tidak mampu melakukannya, karena korban-korban itu tidak bisa menyelesaikan dosa secara tuntas. Tetapi Allah berinisiatif untuk datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, Yesus Kristus. Ini keseriusan Allah. Keseriusan Allah untuk mengasihi umatnya. Kristus telah mati sebagai korban yang dipersembahkan oleh Allah untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah yang dinyatakan untuk menyelesaikan dosa manusia. Saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang baru bagi kita. Barangkali ini sudah menjadi pengertian kita yang terdalam bahwa Yesus sudah dikorbankan untuk saya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang yang berdosa? Siapakah kita, saudara-saudara? Alkitab menyatakan kepada kita di dalam Roma pasal 3 ayat yang keempat dan sampai seterusnya. Di sana diketemukan siapa kita ini loh, manusia kita ini. Semua kita adalah pembohong, ayat yang keempat. Semua di bawah kuasa dosa, ayat yang ke-9. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, di ayat yang ke-10. Tidak ada seorang pun yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah, ayat yang ke-11. Dan ayat yang ke-12 dikatakan semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat yang ke-13, kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga yang tidak pernah puas dengan apapun ya. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, ucapan yang sangat menyakitkan, suka menyinggung dan sebagainya. Itulah manusia di ayat yang ke-13 dituliskan. Ayat yang ke-14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ya. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Itu ayat yang ke-15. Dan ayat yang ke-23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan banyak hal untuk menunjukkan manusia inilah yang dikasihi oleh Allah, yang kepadanya Allah serius mengasihi sehingga turun ke dalam dunia untuk membawa manusia ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah ini kembali kepada kodrat yang sama dengan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin ini bukan sesuatu yang baru bagi kita. Saya sudah tahu dari kecil, saya sudah tahu tentang itu. Tetapi kita tidak bisa mengaplikasikan bagaimana kasih Allah yang sebenarnya itu dalam kehidupan kita masing-masing.
Sulit bagi kita. Nah, oleh sebab itu kembali kepada ayat yang tadi di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama tadi. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan diri kepada Allah, hidupmu yang persembahanmu yang hidup gitu ya, persembahanmu yang hidup. Kenapa harus hidup? Di dalam ibadah perjanjian lama, tubuh-tubuh binatang itu dimatikan, dibunuh ya, kemudian dipersembahkan kepada mezbah. Sedangkan di dalam ibadah kita, tubuh kita ini yang mati dari dosa, yang telah dimatikan dosanya dan dihidupkan kembali oleh Kristus ya, oleh karya Roh Kudus, maka itulah yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Oleh karena apa? Kuasa Roh Allah. Pemahaman ini harus pasti kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa saya ketika berjumpa dengan Tuhan, hidup saya yang sudah mati dari dosa ini, yang dihidupkan oleh Kristus, inilah yang aku persembahkan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Buang segala dosa yang ada di dalam hatimu, lemparkan itu ke tubir-tubir laut sana, dan datang kepada Tuhan dengan hidupmu yang kudus. Hidup, persembahkan tubuhmu ya, yang hidup, yang kudus dan berkenan. Kudus dan berkenan. Kekudusan yang kita terima itu oleh karena penebusan Kristus dan karya Roh Kudus, maka tubuh kita itu menjadi kudus dan berkenan kepada Allah. Kalau kita tanpa kekudusan, tanpa dikuduskan oleh Kristus, maka engkau datang kepada Allah tidak dengan kekudusan, tidak dengan keberkenanan kepada Allah. Nah, apakah setiap saat kita datang kepada Tuhan dengan kekudusan? Yang namanya kudus, kalau kita mendengar kata-kata kudus itu suci ya, suci, tidak tercela, tidak ternoda. Gambarannya itu putih gitu. Ya, tidak ternoda, noda itu hitam. Putih, kudus. Adakah Anda datang kepada Tuhan dengan keputihan hatimu? Dengan kekudusan hidupmu? Kuduslah kamu sebab aku kudus, demikian firman Tuhan. Allah itu kudus, maka dia bisa dihampiri dengan kekudusan kita, kesucian kita. Jangan taruh di dalam hati ini sesuatu yang bisa disebut sebagai noda gitu. Jangan ada noda sedikit pun dalam hatimu. Datang kepada Tuhan, selesaikan. Maka itulah persembahan hidupmu, maka itulah ibadahmu yang sejati. Nah, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, tubuhmu yang kudus. Ya. Jadi ketika Anda mau datang ke gereja, berangkat atau mulai dari tadi malam itu sudah mempersiapkan diri, berdoa kepada Tuhan, besok pagi kami mau beribadah kepadamu, kami mau datang bersama-sama dengan umatmu yang lain. Kuduskan saya mau lepaskan segala pikiran jahat, saya mau lepaskan dari dalam hati saya kejengkelan, iri hati, dengki, kemarahan dan sebagainya. Lepaskan itu, dan aku mau datang dengan hati yang putih seperti salju. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak panjang lebar lagi firman ini. Saya hanya mau mengingatkan kepada kita, mari mengubah pola kehadiran kita, pola ibadah kita kepada Tuhan itu dengan hidup kita, dengan persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Bagaimana kita tahu bahwa
Kita sudah kudus, kita sudah hidup, persembahan kita sudah hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Hanya iman yang bisa mengukur kita, apakah persembahan Anda itu hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Iman yang mengukur Anda. Saya tidak pernah tahu bagaimana saudara. Saya tidak pernah tahu apakah tadi malam Anda terpeleset dan jatuh ke dalam dosa. Saya tidak pernah tahu 1 minggu ini apa yang Anda kerjakan. Saya tidak pernah tahu dan saya tidak pernah bisa mengukur apakah Anda layak, kudus dan hidup di hadapan Tuhan. Tetapi hati nuranimu, imanmu yang bisa mengukur, dan Allah yang kepadanya engkau mempersembahkan hidupmu, itu yang bisa mengukur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita memiliki komitmen. Satu komitmen kita ucapkan pada pagi hari ini. Saya undang tim musik akan maju ke depan. Saya undang sidang jemaat akan bangkit berdiri. Mari kita ungkapkan komitmen ini dari sekarang. Dan untuk seterusnya biarlah komitmen ini ada di dalam hati kita. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku mau mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahku yang sejati. Tuhan memberkati.